Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Fiskal dan Moneter. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi kebijakan ekonomi makro. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Atika Ria Sari MBA selaku dosen mata kuliah yang mengampu Fiskal dan Moneter. Dan kepada teman-teman semuanya jurusan Ekonomi Syariah dan seluruh teman-teman semua yang ada di dunia perkuliahan. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan beberapa kelompok yang ada di kelompok 2. Yang pertama yaitu ada Alvira Septiani selaku moderator dan pemateri 1. Yang kedua, Ambara Ninit Dwisari selaku pemateri 2. Yang ketiga, Andiko Sobirin selaku pemateri 3. Dan yang terakhir yaitu Andre Prema Wijaya selaku pemateri terakhir. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama yaitu kerangka strategis kebijakan moneter. Kerangka strategis kebijakan moneter pada dasarnya yaitu untuk mencapai tujuan akhir dan strategi kebijakan moneter. Permasalahan yang dominan dari kebijakan moneter yaitu bahwasannya sasaran akhir kebijakan moneter itu sangat banyak dan tidak semua bisa tercapai karena semuanya harus melalui berbagai jenis proses. Ada beberapa strategi pelaksanaan kebijakan moneter. Yang pertama yaitu penargetan nilai tukar. Strategi pelaksanaan kebijakan moneter dengan menggunakan penargetan nilai tukar, yaitu yang diyakini bahwasannya nilai tukarlah yang dominan untuk mencapai sasaran akhir. Biasanya yang menggunakan penargetan ini yaitu negara-negara yang perekonomiannya relatif kecil, seperti Singapura. Dalam pelaksanaannya, ada 3 alternatif yang dapat ditempuh. Yang pertama yaitu dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap nilai komoditas yang diakui oleh internasional. Yang kedua yaitu dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara-negara besar yang mempunyai laju inflasi. Dan yang ketiga yaitu dengan menyesuaikan nilai mata uang domestik dengan mata uang negara-negara tertentu. Dan yang selanjutnya ada kelebihan dari penargetan nilai tukar ini. Yang pertama yaitu penargetan nilai tukar dapat meredam laju inflasi. Yang kedua, penargetan nilai tukar merupakan strategi kebijakan moneter dengan pendekatan rules yang dapat didisiplinkan pelaksanaannya di kebijakan moneter. Dan yang selanjutnya, penargetan nilai tukar itu cukup sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Di sini juga ada kelemahan dari penargetan nilai tukar. Yang pertama, penargetan nilai tukar dalam kondisi ketika perekonomian suatu negara sangat terbuka dan mobilitas dana luar negeri sangat tinggi, kebijakan moneter tidak dapat dilakukan secara independen. Nah, di sini sudah jelas ya bahwasannya apabila kita menggunakan penargetan nilai tukar dalam kondisi perekonomian suatu negara sangat terbuka dan mobilitas sangat tinggi, di sini akan berpengaruh sekali kepada kebijakan moneter atau sasaran akhir yang akan dicapai. Bahwasannya apabila menggunakan penargetan ini, itu kebanyakan yang menggunakan adalah negara-negara yang perekonomiannya rendah seperti Singapura dan Belanda yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Yang kedua yaitu penargetan nilai tukar dapat menyebabkan setiap gejolak struktural. Maksudnya di sini penargetan nilai tukar dapat menyebabkan setiap gejolak struktural itu bahwasannya yang terjadi di negara tertentu tersebut akan terjadinya transmisi yang berdampak secara langsung pada stabilitas perekonomian domestik. Bahwasanya kalau di sana apabila uang untuk nilai tukar yang lebih tinggi yang dari domestik ke internasional, itu dari internasional mengalami penurunan, otomatis perekonomian di negara tersebut juga akan mengalami penurunan juga karena mata uang yang mereka tuju itu memiliki penurunan. Yang selanjutnya, penargetan nilai tukar rentan terhadap tindakan spekulasi dalam pemegangan mata uang domestik. Nah, di sini juga berpengaruh sekali. Dan yang selanjutnya yaitu penargetan besaran moneter. Penargetan besaran moneter dilakukan dengan menetapkan pertumbuhan jumlah uang beredar sebagai sasaran antara secara kredit. Kelebihan utama dari penargetan besaran moneter adalah memungkinkan kebijakan moneter yang independen sehingga bank sentral dapat memfokuskan pencapaian tujuan yang ditetapkan. Nah, di sini beda dengan penargetan nilai mata uang tadi ya, nilai mata uang tukar. Di sini lebih ke penargetan besaran moneternya, bahwasannya apabila dilakukan dengan menetapkan pertumbuhan jumlah uang beredar. Jadi uang yang beredar itu lebih
banyakan gitu loh, lebih disebarluaskan gitu. Jadi akan masuk sebagai sasaran antara, bahwasannya uang ini akan disebarkan ke bagian-bagian yang sesuai gitu ya, yang sesuai. Jadi perekonomian dari suatu negara tersebut akan berjalan secara independen. Bahwasannya kelebihan tadi sudah dijelaskan, penargetan besaran moneter adalah dimungkinkan kebijakan moneter yang independen sehingga bank sentral dapat memfokuskan pencapaian tujuan yang ditetapkan. Jadi bank sentral juga lebih fokus dengan tujuan utamanya, bahwasanya uang yang beredar tersebut juga uang dari suatu negara tersebut, jadi bisa dikelola kembali untuk meningkatkan perekonomian di negara tersebut gitu. Jadi bisa mengurangi inflasi. Apabila terjadinya inflasi, berarti kan di suatu negara tersebut ada kesalahan, ya kan, ada kesalahan. Jadi dari penduduknya itu lebih dominan ke orang menengah ke bawah atau masyarakat menengah ke bawah. Terus yang selanjutnya juga berarti perekonomian di sana tidak baik, makanya terjadi sebuah inflasi. Nah, kalau menggunakan penargetan besaran moneter itu lebih lebih meminimalisir adanya inflasi. Dan yang selanjutnya penargetan inflasi. Nah, di sini ya, penargetan inflasi dilakukan dengan mengumumkan kepada publik mengenai target inflasi jangka menengah dan komitmen bank sentral untuk mencapai stabilitas harga sebagai tujuan jangka panjang dari kebijakan moneter dengan menetapkan inflasi sebagai jangkar nominal. Bank sentral dapat menjadi lebih kredibilitas dan lebih fokus di dalam mencapai stabilitas harga sebagai tujuan akhir. Jadi di penargetan inflasi di sini bahwasannya lebih terbuka kepada masyarakat, lebih terbuka kepada untuk penargetan inflasinya. Jadi untuk jangka menengah. Jadi komitmen bank sentral mencapai stabilitas harga sebagai tujuan jangka panjang. Jadi mereka ya jangka menengahnya diperlihatkan, jangka panjang juga diperlihatkan gitu. Oke, yang terakhir yaitu strategi kebijakan moneter tanpa jangkar yang tegas. Dalam rangka mencapai kinerja perekonomian yang memuaskan, beberapa negara lebih memilih strategi kebijakan moneter tanpa mengungkapkan penargetan secara tegas. Akan tetapi, bank sentral tetap memberikan perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan akhir kebijakan moneter. Nah, di sini ya kan, biasanya dari negara-negara yang memiliki perekonomian rendah, mereka kekurangannya adalah tidak menunjukkan untuk penargetan inflasinya, ya kan, penargetan bahwasannya bagaimana caranya tidak terjadi inflasi, bagaimana caranya penduduk atau masyarakat yang ada di negara tersebut itu bisa makmur. Jadi kita kembali lagi ke penargetan besaran moneter. Nah, kalau seandainya kita menggunakan penargetan besaran moneter di sini dan menggunakan penargetan inflasi, bahwasannya inflasi jangka menengah sekian, inflasi untuk jangka panjang itu sekian. Jadi kita bisa meminimalisir adanya pengangguran, gitu kan, meminimalisir adanya inflasi besar-besaran, ya kan. Inflasi itu kalau bahasa kita orang awamnya itu adalah kerugian, ya kan, kerugian atau kebangkrutan yang cukup ya besar lah, ya kan, membuat negara tersebut menjadi banyak hutang, negara tersebut tidak makmur, tidak sejahtera. Nah, di sini makanya untuk pemerintah sebaiknya untuk kebijakan moneter di sini lebih dipertegas lagi untuk tujuannya, gitu kan, inflasinya lebih terbuka lagi, tentukan target-targetnya gitu. Jadi dan kalau bisa kita selalu menggunakan produk lokal, jadi kita bisa mengembangkan atau memperkenalkan produk-produk kita, ya kan. Contohnya di Indonesia, itu di Indonesia sangat sekali beragam, ya kan, dari budaya dan sebagainya. Terus untuk sumber daya alam itu juga sangat melimpah. Kalau seandainya kan kita tidak selalu meminta di negara lain, kita mengelola di negara kita sendiri. Kalau bisa kita mengirim ke negara lain, itu akan lebih mengurangi terjadi suatu inflasi, ya kan. Setidaknya
ada sebuah mengurangi lah ya kan, meminimalisir adanya tersebut. Baiklah, itu Bu untuk materi yang pertama. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang kedua. Nah, di poin kelima ini tentang mekanisme transmisi kebijakan moneter. Transmisi kebijakan moneter itu penggabungan antara kebijakan moneter dan perekonomian sehingga berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian. Nah, dalam mempengaruhi aktivitas perekonomian, kebijakan moneter itu melalui 6 jalur, yaitu jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, harga aset, dan nilai ekspektasi. Yang pertama adalah suku bunga. Di sini dijelaskan bahwasanya suku bunga menekankan bahwa kebijakan moneter dapat mempengaruhi permintaan agregat. Artinya, suku bunga itu mempengaruhi permintaan barang atau jasa di sebuah negara melalui jalur suku bunga ini. Lalu ada jalur nilai tukar. Mekanisme transmisi melalui jalur nilai tukar menekankan bahwa pergerakan nilai tukar dapat mempengaruhi perkembangan penawaran dan permintaan agregat dan pengaruhnya berlanjut pada output dan harga. Lalu yang C, jalur harga aset. Ini menekankan bahwa kebijakan moneter berpengaruh pada perubahan aset dan kekayaan masyarakat yang selanjutnya mempengaruhi pengeluaran investasi dan konsumsi oleh masyarakat tersebut. Apabila bank sentral melakukan kebijakan moneter kontraaktif, maka hal tersebut akan mendorong peningkatan suku bunga dan pada gilirannya akan menekan harga aset perusahaan atau market value. Penurunan harga aset itu berakibat pada dua hal. Pertama, mengurangi kemampuan perusahaan untuk melakukan ekspansi. Terus yang kedua, menurunkan nilai kekayaan dan pendapatan yang pada gilirannya mengurangi pengeluaran konsumsi. Nah, lalu ada jalur kredit. Kalau jalur kredit itu menekankan bahwasanya pengaruh kebijakan moneter terhadap output dan harga terjadi melalui kredit perbankan. Transmisinya dibedakan menjadi dua jalur. Yang pertama, bank lending channel atau pinjaman bank yang menekankan pengaruh kebijakan moneter pada kredit karena kondisi keuangan bank, khususnya sisi aset. Kedua, frame balance sheet control atau alur neraca perusahaan yang menekankan pengaruh kebijakan moneter pada kondisi keuangan perusahaan seperti cost flow atau arus kas dan leverage atau rasio utang terhadap modal, dan selanjutnya mempengaruhi akses perusahaan untuk mendapatkan kredit. Lalu ada jalur ekspektasi. Mekanisme ini menekankan bahwa kebijakan moneter dapat diarahkan untuk mempengaruhi pembentukan ekspektasi mengenai inflasi dan kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut mempengaruhi perilaku agen-agen ekonomi dalam melakukan keputusan konsumsi dan investasi, yang pada gilirannya akan mendorong perubahan permintaan dan inflasi. Nah, itu tadi mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mudah-mudahan Anda paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ambarani Dwisari, NPM 1804041014. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang sasaran kebijakan moneter. Untuk mengetahui bagaimana suatu kebijakan moneter dilaksanakan, maka perlu dipahami tentang kerangka operasional kebijakan moneter yang pada umumnya mencakup tentang instrumen, sasaran operasional, sasaran antara, dan sasaran akhir. Implementasi kebijakan moneter dalam mencapai sasaran akhir dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kuantitas besaran moneter dan suku bunga sebagai harga besaran moneter. Pendekatan berdasarkan kuantitas dilakukan dengan menetapkan sasaran operasional primer dan sasaran antara jumlah uang beredar atau kredit pada tingkat tertentu. Sedangkan pendekatan berdasarkan suku bunga dilakukan dengan menetapkan sasaran operasional suku bunga jangka pendek pada tingkat tertentu, tetapi perkembangan suku bunga jangka menengah tidak ditetapkan secara tegas sebagai sasaran antara. Pengaruh perubahan sasaran operasional ditransmisikan pada perubahan sasaran akhir melalui perkembangan beragam variabel informasi yang berfungsi sebagai
indikator utama dari perkembangan sebagai perkembangan kegiatan ekonomi dan tekanan inflasi. Pengaruh perubahan sasaran operasional ditransmisikan pada perubahan sasaran akhir melalui perkembangan beragam variabel informasi yang berfungsi sebagai indikator utama dari perkembangan kegiatan ekonomi dan tekanan inflasi. Sasaran antara diperlukan karena untuk mencapai sasaran akhir yang ditetapkan terdapat tenggang waktu antara pelaksanaan kebijakan moneter dan hasil pencapaian sasaran akhir. Oleh karena itu, diperlukan adanya indikator-indikator yang lebih segera dapat dilihat untuk mengetahui indikasi arah pergerakan ekonomi dan inflasi ke depan dan respon kebijakan moneter yang diperlukan, yang biasanya disebut sasaran antara. Selain itu, sasaran antara yang dipilih harus memiliki kestabilan hubungan dengan sasaran akhir. Beberapa sasaran antara yang dapat digunakan antara lain adalah besaran moneter seperti M1, M2, kredit, dan suku bunga. Selanjutnya, untuk mencapai sasaran antara tersebut, Bank Sentral memerlukan sasaran-sasaran yang bersifat operasional agar proses transmisi dapat berjalan sesuai dengan rencana. Sasaran operasional yang dipilih harus memiliki kestabilan hubungan dengan sasaran antara, dapat dikendalikan Bank Sentral, dan informasi tersedia lebih awal daripada sasaran antara. Beberapa sasaran operasional yang dapat digunakan antara lain adalah uang primer dan suku bunga jangka pendek. Sedangkan instrumen moneter adalah instrumen yang dimiliki oleh Bank Sentral yang dapat digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi sasaran-sasaran operasional yang telah ditetapkan. Instrumen kebijakan moneter dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu instrumen kebijakan moneter langsung dan instrumen kebijakan moneter tidak langsung. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan kembali yang poin yang C, yaitu tentang target sasaran kebijakan moneter di Indonesia. Yang pertama itu ada kerangka dasar inflasi targeting. Inflasi targeting atau framework merupakan suatu kerangka kerja kebijakan moneter yang mempunyai ciri-ciri utama, yaitu adanya pernyataan resmi dari Bank Sentral dan dikuatkan oleh undang-undang. Sebagai tujuan akhirnya yaitu mencapai dan menjaga kestabilan daripada inflasi agar tetap rendah, serta pengumuman target inflasi kepada publik. Prinsip dasar yang melandasi daripada kerangka kerja ITF adalah bahwa sasaran akhir daripada kebijakan moneter itu untuk menjaga kestabilan dari inflasi agar tetap rendah dan stabil. Hal ini didasarkan pada dua hal pokok. Yang pertama yaitu laju inflasi yang tinggi itu menyebabkan biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat, karena menurunnya daya beli dari masyarakat akibat daripada penurunan dari pendapatan atau ketidakpastian yang dapat mempersulit perencanaan usaha dan memperburuk kegiatan perekonomian. Yang kedua, perkembangan teori ekonomi dalam literatur dan temuan empiris di berbagai negara menunjukkan bahwa kebijakan moneter dalam jangka menengah hanya berpengaruh pada inflasi. Baiklah, itu tadi yang bisa saya jelaskan mengenai kerangka dasar dari inflasi targeting. Yang selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh teman saya yang berikutnya. Baik, yang selanjutnya ada konsep dasar kebijakan moneter dalam rangka inflation targeting. Yang pertama ada sasaran inflasi. Kerangka ITF dimulai dengan penetapan dan pengumuman sasaran inflasi yang ingin dicapai oleh Bank Sentral. Penetapan sasaran inflasi mempertimbangkan berbagai faktor dan perkembangan ekonomi makro negara bersangkutan, terutama besarnya kerugian sosial yang ditimbulkan pengaruh tingginya inflasi terhadap penurunan daya beli masyarakat. Selain itu harus dipertimbangkan pula efektivitas pencapaian melalui pelaksanaan kebijakan moneter Bank Sentral, termasuk jenis inflasi yang digunakan dan jangka waktu pencapaiannya. Yang B ada kebijakan moneter forward looking. Dengan inflasi sebagai sasaran akhir, penerusan kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan untuk jangka waktu berapa tahun ke depan. Mengingat adanya lag
dari pengaruh kebijakan moneter terhadap inflasi, maka kebijakan moneter yang dilakukan sekarang merupakan langkah yang bersifat antisipasi, bukan reaksi atas akan terjadinya tekanan inflasi di masa yang akan datang dibandingkan dengan sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Yang C ada transparasi. Penetapan ITF menurut transparasi atau keterbukaan yang tinggi dari Bank Sentral. Transparasi Bank Sentral diperlukan untuk menjelaskan kebijakan moneter yang ditempuhnya kepada masyarakat. Yang selanjutnya, yang D ada akuntabilitas dan kredibilitas. Dengan mengumumkan sasaran inflasi secara eksplisit kepada masyarakat berarti melekat akuntabilitas, karena pada akhir Bank Sentral harus mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran tersebut kepada masyarakat. Kredibilitas Bank Sentral dengan demikian akan sangat tergantung pada komitmen dan kemampuannya dalam mencapai target inflasi yang ditetapkan.